lupa subscribe-nya gratis. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali semuanya kita bisa melanjutkan materi kita dengan materi baru, yaitu preposition atau kata depan, di mana preposition atau kata depan ini merupakan bagian dari part of speech atau bagian dari kelas kata yang ke-8 yang pernah kita bahas. Nah sekarang, but before, so let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. So mari kita bahas seperti biasa. Kita akan membahas definisinya dulu, definition. After that we will talk about the preposition. So let's begin. Mari kita mulai. Preposition are words that are used with a noun or pronoun that are placed in front of them to show a relation between these words with another part of the sentence. Sekali lagi teman-teman, definisi preposition dalam bahasa Inggris adalah preposition are words that are used with a noun or pronoun that are placed in front of them to show a relation between these words with another part of the sentence. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia? Mari kita bahas. Preposition atau kata depan are words adalah kata that are used yang digunakan with a noun or pronoun dengan kata benda atau kata ganti. Ingat, pronoun itu adalah kata ganti. Jadi kata depan ini digunakan bersama dengan kata benda dan kata ganti. That are placed, yang diletakkan, in front of them, di depan mereka. Namanya juga kata depan, maka ditaruh di depan kata benda dan kata ganti. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman akan lihat di contohnya ya. To show a relation, untuk menunjukkan sebuah hubungan between these words, antara sebuah kata-kata, antara kata-kata, alright, these word ini menandakan this ini adalah demonstratif yang artinya ini untuk banyak ya. This word with another, dengan bagian yang lain, with another part of the sentence, dengan bagian yang lain dari kalimat. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan relation antara sebuah kata dengan bagian dari kalimat tersebut. Itu maksudnya ya. Tapi intinya adalah teman-teman, kata depan itu ditaruh di depan kata benda dan kata ganti, di depan noun dan pronoun, yang tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain di dalam sebuah kalimat. Itu maksudnya. Nah teman-teman, saya akan memberikan teman-teman beberapa kata depan atau preposition, itu mungkin sekitar 40, tapi untuk bagian yang pertama ini nomor 1 sampai 10 tidak saya berikan contoh. Kenapa? Karena saya merasa nomor 1 sampai 10 ini sangat sering kita lihat, sangat sering kita gunakan, dan sangat sering kita dengar. Jadi ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, makanya tidak saya buatkan contohnya. Tapi nanti start from number 11 I'll give you example. Saya akan memberikan teman-teman contohnya. Oke teman-teman, tapi diingat ya, kalimatnya ini atau definisinya ini perlu teman-teman hafal bahasa Indonesianya, kemudian keluarkan pelan-pelan dalam bahasa Inggris. Tujuannya nanti kalau ada yang bertanya, baik itu gurunya, dosennya, atau temannya, maka teman-teman jawab dalam bahasa Inggris, jangan gunakan bahasa Indonesia, biar teman-teman itu berbeda dengan teman-teman kalian yang lain. Begitu ya teman-teman. Nah, kita langsung mulai baca number 1 until number 10. Nomor 1 ini dibacanya in, yang artinya di atau di dalam, bisa diartikan di, bisa diartikan di dalam. Kemudian ada on, yang artinya di atas atau pada. Perhatikan kata on. On ini artinya di atas, artinya dia itu berada menempel pada benda tersebut ya, kalau diartikan di atas. Kemudian dia diartikan pada apabila dia ini berkaitan dengan hari dan bulan gitu ya. Kemudian pada tahun juga teman-teman, dia berkaitan pada hari, bulan, dan tahun. Jadi itu berkaitan dengan misalkan on Sunday, berarti pada hari Minggu. Jadi dia berkaitan sama dengan hari, bulan, dan tahun gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kata at. At ini diartikan di, diartikan juga pada.
Diartikan di apabila dia berada setelahnya itu adalah tempat, sedangkan diartikan pada apabila setelahnya itu, jangan sampai salah gunakan antara on dan at ya. Kalau at diartikan pada apabila dia berkaitan dengan pukul atau waktu-waktu tertentu seperti at night di malam hari, at 11 pada pukul 11 dan seterusnya itu ya. Jadi kalau on ini berkaitan dengan hari, tanggal dan tahun gitu ya, hari, tanggal, bulan, tahun itu kalau on. Kita lanjut ke 4 and 5. After, setelah, before, sebelum. After, jangan dibaca after. No, alright. After, before gitu ya. Setelah dan sebelum. R-nya jangan terlalu kedengeran biar pronunciation-nya bagus teman-teman ya. Kemudian for yang artinya untuk bisa juga diartikan selama, misalkan selama 2 hari, for 2 days. Kemudian untuk, for you, untukmu. Nah, gitu ya. Number 7 ini dibacanya to yang artinya ke gitu ya. Kemudian kita lanjut ke number 8 dan number 9. Nah, ini perlu konsentrasi. With and by ini bisa diartikan dengan bersama ya. Kemudian kalau with juga bisa diartikan bersama. Saya pergi bersama kamu, I go with you gitu ya. Kemudian by ini diartikan dengan, bisa diartikan oleh, juga bisa diartikan hingga. Perhatikan, nah ini kita bahas dulu with and by yang berarti sama, yaitu dengan yang berarti dengan. With and by bisa berarti dengan, tapi but the difference is, tapi perbedaannya adalah kalau with ini digunakan untuk orang ya teman-teman. Contohnya with you, dengan kamu. Sedangkan kalau by ini digunakan untuk benda mati atau alat ya. Contohnya misalkan I go by motorcycle. Saya pergi dengan motorcycle atau dengan motor gitu ya. Jadi jangan sampai salah gunakan antara with and by. Jangan sampai teman-teman gunakan I go with motorcycle. No, wrong, karena with itu untuk manusia, right? Saya ulangi sekali lagi perbedaannya. Kalau with ini untuk orang, sedangkan kalau by ini untuk benda. Contohnya jangan sampai salah gunakan I go with you, jangan I go by you, salah ya. Nah, kemudian by ini untuk benda. Contohnya I go by motorcycle. Jangan sampai bilang I go with motorcycle. Nah, itu jadi perbedaannya ya, harus jelas. Kemudian, nah tadi kalau with yang berarti bersama sudah bisa dipahami. Sedangkan by ini bisa berarti oleh. Misalkan dia membuat masakan fried chicken by me, atau by seplala dan seterusnya. Jadi ini bisa diartikan oleh. Kemudian diartikan hingga apabila dia berkaitan dengan pukul teman-teman. Contohnya adalah hingga jam 11 saya masih tidur. So teman-teman bisa katakan by 11 I'm still asleep. Hingga jam 11 saya masih tidur. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan waktu atau times, maka by itu bisa diartikan hingga. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah from yang artinya dari. Nah, sekarang kita ulang baca dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita mulai dari in. Berikutnya on. Berikutnya at, after, before, for, to, with, by, dan from. Nah, so let's continue to number 11. Mari kita lanjutkan teman-teman ke nomor 11 dan start from number 11 we will give you example. Nah, mulai dari nomor 11 saya akan memberikan teman-teman contohnya agar lebih memperjelas dari kata depan itu sendiri. So mari langsung saja kita mulai dari nomor 11. Yang pertama ini kita bacanya teman-teman adalah aboard. Once more, aboard. What the meaning? Artinya adalah di atas atau naik ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang ada di bawah. Ini kita bacanya, they're aboard the train. Once more, they're aboard the train. Artinya mereka di atas kereta api atau mereka naik ke atas kereta api. Artinya makna mau diartikan di atas atau naik ke atas artinya sama ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan kita mengartikan aboard ini adalah di atas. Jadi they're aboard the train artinya mereka di atas kereta api. Nah, kita lanjut ke nomor 12.
Nanti saya akan jelaskan teman-teman kaidah aturan dari pembuatan kalimatnya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 12 terlebih dahulu, yaitu dengan kata above. Once more, above, yang artinya di atas, atau juga diartikan melebihi atau di luar jangkauan kemampuan. Nah, perhatikan untuk aboard and above ini sama-sama berarti di atas. Tapi untuk lebih memperjelasnya, sedangkan kalau aboard ini biasanya berkaitan dia dengan tempat teman-teman, sedangkan kalau above ini berkaitan di atasnya itu bukan tempat melainkan kemampuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang ada di bawah, example-nya. Azam is above all the other students in his class. What meaning artinya adalah Azam di atas semua siswa-siswa lain di kelasnya. Di atas ini artinya adalah dia yang paling tinggi kemampuannya atau dia yang paling pintar ya. Azam is above all the other students in his class. Artinya Azam melebihi, ya, lebih tepat kita artikan melebihi biar tidak aneh kedengarannya ya teman-teman. Azam melebihi semua siswa-siswa lain di kelasnya. Artinya melebihinya itu kemampuannya di atas rata-rata. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perbedaan antara about and above adalah kalau about itu biasanya berkaitan dengan tempat, sedangkan kalau above itu biasanya berkaitan dengan kemampuan. Next, number 13. According to, dibaca according to. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kata according to, ini diartikan menurut. Jadi according to ini merupakan kata depan atau preposition. Nah, menurut ini biasanya kita akan mencatut atau mengambil pendapat orang lain, maka teman-teman gunakan kata according to. Sedangkan kalau pendapat teman-teman jangan pakai according to, but teman-teman akan gunakan in my opinion, in my view, I think, dan seterusnya ya. Tapi kalau pendapat orang lain, gunakan kata according to. Nah, untuk lebih jelasnya, so look at the example. According to Dr. Azam, there is no way out. Once more, according to Dr. Azam, there is no way out. Artinya apa, teman? Menurut Dr. Azam, there is no itu artinya tidak ada way out, jalan keluar. Jadi artinya tidak ada solusi, seperti itu ya. Jadi menurut Dr. Azam tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi. Nah, sebenarnya nanti akan ada pembahasan mengenai kata there is dan kata there. There ini kalau di setelahnya itu to be atau auxiliary model seperti there is artinya ada, kalau dia banyak there are. Kemudian kalau akan ada berarti nanti itu adalah there will be. Tapi nanti kita bahasnya di kesempatan yang lain ya teman-teman. Kita lanjut ke number 14. Ini dibacanya against. Once more, against. Yang artinya melawan atau nempel pada. Alright, kita lihat contohnya. It's against tort law. Once more, is against tort law. Nah, perhatikan ini T dengan O ini merupakan word connection. Di sini ada word connection, berarti tort. Our-nya ini langsung ketemu dengan T, tort. It is. Nah, ini it sama is ini bisa dibaca it is, bisa disingkat menjadi it's. Terserah mau pakai yang mana. Biasanya kalau native speaker it is gitu ya, atau it's one up to you lah, yang mana saja yang terserah teman-teman yang merasa temannya nyaman pakai yang itu aja. It is against tort law. Nah, ini dibacanya law. Mulut kita itu agak menganga sedikit ya, kayak law gitu, law bukan law ya, tapi law, tort law. Law ini artinya adalah aturan atau hukum. It's against tort law artinya adalah itu melawan aturan kita atau itu melanggar hukum kita gitu ya. Next, kita lanjut ke number 15. Ini dibacanya along yang artinya sepanjang. Mungkin teman-teman pernah dengar kata long yang artinya panjang, tapi kalau along ini artinya sepanjang, dan along ini dikategorikan preposition atau kata depan, sedangkan kalau long itu adalah kata sifat. Oke.
Next, kita lihat contohnya, example-nya. We walk along the Malioboro Street. Once more. We walk along the Malioboro Street. Apa maknanya teman-teman? Kita berjalan sepanjang jalan Malioboro. Itu artinya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada kata alongside, yang artinya di tepi. Once more, alongside, yang artinya di tepi. Nah, kita lihat contohnya. They live alongside the river. They live alongside the river. Once more. They live alongside the river, yang artinya mereka tinggal di tepi sungai. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan dulu sebelum kita lanjut ke nomor ke-17 teman-teman. Saya ingin teman-teman memperhatikan biar teman-teman tidak meremehkan pembahasan kelas kata ya. Nah, di sini kita sedang membahas kata depan atau preposition. Perhatikan kata depan yang saya garis bawah ini teman-teman. Oke, sorry nomor terakhir itu tidak saya garis bawahi, tapi itu alongside-nya itu merupakan kata depannya. Oke, kita cek dari yang pertama. Mulai dari kata aboard. Aboard ini sebelumnya ada to be. Kita lihat ke nomor 2, above is, ada to be. Kita lihat yang ini according to. Oh, ini tidak ada to be ya. Kemudian nomor 14, is against our law. Oh, ada to be sebelumnya. Yang kita lihat itu kata sebelumnya teman-teman ya. Kemudian yang ini, we walk along. Sebelum along tidak ada to be. Kemudian yang ini, they live alongside. Tidak ada to be sebelum kata alongside. Nah, sekarang bagaimana bisa seperti itu? Nah, sebenarnya ini belum kita ke pembahasan tenses, tapi di sini saya jelaskan saja. Biasanya kalau kalimat tersebut tidak ada kata kerja asli, seperti yang pertama, maka kata sebelum kata depan itu akan ada to be di sana, teman-teman ya. Nah, kita seperti yang ini, they're about the train. Mereka di atas kereta api. Di sana tidak ada kata kerja aslinya atau ordinary verb-nya, maka berarti aturannya harus ditaruhkan di sana to be, alright, sesuai dengan pasangan dari to be itu sendiri. Kalau mereka pasangannya adalah are. Nah, kemudian seperti yang ini, Azam melebihi semua siswa-siswa di kelasnya. Nah, tidak ada kata kerja di sana. Taruhkan dia to be, teman-teman. Azam is above, gitu ya. Azam melebihi, berarti di sini setelah azam itu taruhkan to be. Azam is above. Kemudian yang nomor 13 jelas, karena dia yang pertama, maka tidak ada masalah dengan sebelumnya according to Dr. Azam, langsung gitu ya. Karena di sini juga ada to infinitive, maka setelahnya atau sebelumnya tidak ada to be di sana. Kemudian yang ini nomor 14, ada to be-nya. Karena arti di kalimat ini tidak ada kata kerja aslinya, teman-teman. It's against our law. Itu melawan aturan kita. Nah, jadi tidak ada melawan di sini, melawan yang bukan kata kerja, melainkan dia menggunakan kata depan. Berarti sebelum against itu ada to be di sana. Nah, nomor 15 dan nomor 16, di sini tidak ada to be sebelumnya. Kenapa? Kita lihat dulu kalimatnya, teman-teman. We walk along the Malioboro Street. Kita berjalan. Ternyata ada kata kerja aslinya, yaitu kata berjalan, maka setelahnya itu jangan taruhkan to be, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia itu ada kata kerja asli, maka di sini tidak taruhkan to be karena kalimat ini juga menggunakan tenses simple present. Itu ya, teman-teman. Tapi asal tahu sajalah kalau ada kata kerja asli jangan taruhkan to be. Seperti yang nomor 16, they live alongside the river. Mereka tinggal. Nah, tinggal ini merupakan ordinary verb atau kata kerja asli. Ada bagian dari tubuh kita yang bekerja, yaitu semua tubuh kita kan bekerja ya, tinggal di sana. Banyak aktivitas kita, tinggal itu merupakan verb, maka setelah atau sebelum alongside ini tidak ada to be. Itu penjelasannya ya. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi nanti kita ulang dulu sebelum kita lanjut ke nomor 17. Kata depannya saja, teman-teman. Aboard, di atas atau naik ke atas. Above, di atas, melebihi, di luar jangkauan kemampuan. According to, menurut. Against, melawan, nempel pada. Along, sepanjang. Alongside,
di tepi. Oke. Nah, baru kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 17, yaitu nomor 17 dengan kata down yang artinya menuruni. Jadi mungkin teman-teman lihat kata down sering dipasangkan dengan kata yang berarti ke bawah ya, seperti kata sit. Sit itu artinya duduk, makanya diperjelas dengan kata sit down. Sebenarnya sit saja sudah berarti duduk, tapi ditambah diperjelas dengan kata sit down. Kayak gitu ya. Nah, maka dia berarti menuruni. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat contoh yang ada di bawah ini, yaitu the campers ran down the hills. Once more, the campers ran down the hills. Artinya adalah orang-orang yang kemah itu berlari menuruni bukit. Nah, itu artinya dia ke bawah menuruni bukit. Jadi dia berlari ke bawah menuruni bukit. Nah, di sini kita ulang, the campers ran down the hills. Once more, the campers ran down the hills. Oke, jadi down ini artinya dia menuruni, dan kata ran, oke, ini kata dasarnya adalah run yang artinya berlari, tapi bentuk keduanya adalah ran. Maka di sini tidak ada to be ya, karena sebelum kata down ini merupakan kata kerja asli. Seperti itu teman-teman. Oke, the campers ran down the hills. Seperti itu ya. Jadi orang-orang yang kemah itu berlari menuruni bukit, itu artinya. Kita lanjut ke nomor 18. Ini dibaca due to. Once more, due to. Nah, ini artinya karena atau disebabkan oleh. Jadi teman-teman tidak hanya mengetahui karena itu adalah because, tapi yang untuk prepositionnya itu adalah due to. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan contohnya ada I couldn't come there due to the rains. Nah, perhatikan, kadangkala nanti teman-teman akan mendengar pengucapan dari native speaker, kata to itu dibaca the teman-teman ya, due the rains. Nah, seperti ya contoh yang ini, kita tidak baca due to, tapi kita baca do the rains gitu ya. Jadi jangan salahkan orang kalau to ini dibaca the, itu kalau dia native speaker. I couldn't come there due the rains. Oke, nanti untuk kenapa bisa dibaca the, kenapa bisa dibaca to, nanti itu kita bahasnya di pronunciation. Tapi ini untuk contoh yang ini saya baca do the rains. I couldn't come there do the rains. Oke. Nah, artinya adalah saya tidak bisa datang ke sana karena hujan. Untuk di sini perhatikan kata could, ini asli katanya adalah can yang berarti bisa. Kemudian ini bentuk lampaunya could. Kenapa? Karena dia ini bercerita dan sudah terjadi di waktu yang lampau, dan yang digunakan adalah simple past. Kalau simple past berarti nanti dia itu bentuk lampau. Kata teman-teman belum membahas grammar, tenses, nanti saya akan ajak teman-teman membahas grammar, insya Allah menguasainya dari nama, kemudian rumus, kemudian penggunaan dan seterusnya, insya Allah ya teman-teman, setelah part of speech selesai. Jadi ikuti terus channel ini. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor yang ke-19, ada kata except. Once more, ini dibacanya except yang artinya kecuali. Kita lihat contohnya teman-teman. You can see me at any time except Sunday. Once more, you can see me at. Nah, ini dibacanya at boleh, dibaca at, tapi kalau native speaker ini biasa dibaca at. You can see me at any time except Sunday. Artinya, kamu dapat melihat saya sepanjang waktu, kapanpun, itu anytime ini kapanpun, except Sunday, kecuali hari Minggu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian nomor 20 kita lihat. Ada kata like. Sepertinya kata like ini tidak hanya berarti suka teman-teman. Dia juga bisa menjadi kata depan atau preposition. Kalau dia menjadi kata depan, dia diartikan seperti. Nah, lihat ciri-cirinya, contohnya seperti yang ada di bawah ini teman-teman. She's like her mother. Like kalau dia menjadi kata kerja, oke, dia berarti suka. Tapi kalau dia berarti kata depan, maka dia diartikan seperti. Dan ingat, sebelum kata depan
itu ada to be di sana. Contohnya, she's like her mother. Ini kita artikan, jangan sampai kita artikan dia suka ibu dia, bukan. Kenapa? Karena kita tahu dia kata depan dari ciri-ciri yang ini, ada kata is sebelumnya ya. Maka ini bukan suka, tapi ini diartikan seperti. She's like her mother. Dia seperti ibunya. Nah, itu artinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ya. Apa bahasa Inggris 21 teman-teman? Oke, ada yang bilang 21. Kalau native speaker dia bilang 21. Jadi T itu diganti dengan ni, 20, bukan 20. 20 benar, 20 benar. Terserah ya. 21. Oke, tapi kalau mau kayak native speaker berarti 21, bukan 21. Tapi kedua-duanya benar, jangan salahkan orang, right? So, number 21 ini dibacanya out of, yang artinya di luar, bukan dari. Perhatikan kata number 21 and 22. Ada out of and outside. Out of sama-sama berarti di luar. Sini juga berarti di luar. Tapi perbedaannya apa teman-teman? Kalau out of ini di luarnya berkaitan bukan dengan tempat teman-teman. Sedangkan kalau outside ini berkaitan, luarnya itu berkaitan dengan tempat atau posisi gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman lihat contohnya. Untuk out of, it is out of the context. Once more. Nah, ini bisa dibaca it's, bisa dibaca it is kalau pakai pronouns. Oke, kalau tidak mau disingkat maka kita bacanya it is. Oke, boleh it is, tapi kalau native speaker dia akan bilang it is out of the context. Itu cara bacanya ya. Artinya adalah itu sudah keluar dari konteks. Konteks itu apa? Artinya dari pembicaraannya. Misalkan nanti ke teman-teman debat, kemudian orang bertanya tentang hal yang lain, teman-teman bisa katakan it is out of the context. Itu sudah keluar dari konteks, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk contoh outside, contohnya he waits outside. Dia menunggu di luar. Nah, di luarnya itu berarti posisinya berada di luar tempatnya. Jadi perbedaan antara the difference between out of and outside. So what is the difference between out of and outside? If out of is not about the place and then outside is about the a place. Jadi perbedaannya kalau out of itu tentang yang bukan dari tempat, sedangkan kalau outside itu adalah is about the place. Itu tentang tempat. Okay, now so let's continue, and number 23 yaitu dengan kata owing to. Owing to yang artinya same with a due to, yang artinya adalah sebab atau karena. Jadi teman-teman sudah mendapatkan 3 bahasa Inggris karena, yaitu ada because, ada due to, and owing to. Alright, so kita lihat. So let's see about the example from owing to. Owing to the bad situation, they cancel their plane. Once more, owing to the bad situation, they cancel their plane. Alright, what the meaning? Artinya gara-gara atau sebab, disebabkan atau karena, terserah mau artikan yang mana teman-teman, artinya sama. Karena situasinya buruk, mereka cancel. What the meaning cancel? Cancel itu artinya mengundurkan. Alright, dia mengundurkan their plane. Oke, masih ingat kata their? Ini untuk possessive, right? This is a possessive adjective, yaitu kepunyaan yang harus digandeng dengan kata benda. Their plan, rencana mereka. Alright, owing to the bad situation, they cancel their plan. Karena situasinya jelek, mereka mengundurkan rencana mereka. Oke, nah itu ya. So now, right? Kita lanjut ke nomor berikutnya, number 24, yaitu dibacanya ini regarding, yang artinya mengenai. Nah, kita langsung ke contohnya, yaitu I can't give any comments regarding this matter. Once more, I can't give any comments regarding this matter. Saya tidak bisa memberikan beberapa komentar atau komentar-komentar mengenai hal ini. Oke, jadi any ini artinya beberapa. Oke, kita artikan beberapa komentar atau komentar-komentar mengenai hal ini. Matter itu artinya adalah masalah atau hal.
yaitu kasus sama atau problem sama ya, matter. Berarti saya tidak bisa memberikan beberapa komentar mengenai masalah ini atau mengenai hal ini. Itu arti dari example number 24. Nah, kita lanjut ke kata depan berikutnya. Ini dibacanya true. Saya ulang, ini dibacanya true, yang artinya melalui, mirip dengan kata benar ya, true, tapi tulisannya yang berbeda. Ini dibacanya true, true. Ini kita akan lihat contohnya. Ada kalimat let's enter through this hole. Let's enter through this hole. Perhatikan. Ini hole, ini jangan dibaca hole teman-teman, hole, jangan dibaca hole. L ini dibaca blank, yaitu hole. Artinya adalah mari kita masuk melalui lubang ini. Atau itu ya artinya ya, let's enter through this hole. Let's enter through this hole. Mari kita masuk melalui lubang ini. Jadi true ini artinya melalui, true ya. Kita lanjut ke nomor 26, nomor 26. Nah, ini kalau di atas tadi true, kalau di bawah throughout. Throughout yang artinya di seluruh. Kita lihat contohnya, ada kata there will be a program of immunization throughout the country. Once more, there will be a program of immunization throughout the country. Oke, apa artinya? There will. Nah, pernah saya kasih tahu sedikit ya, ada kata there ditambahkan dengan auxiliary, baik itu to be, ada kemudian ini auxiliary model ya, model auxiliary, kemudian ada to be juga ditambahin setelah there is, there are, there will be. Nah, itu artinya ada. Tapi kalau yang ini karena ada kata akan, berarti ini kita artikan there will be, artinya akan ada, gitu ya. Akan ada program, sebuah program imunisasi di seluruh the country, di seluruh negara. Itu artinya ya, there will be a program of immunization throughout the country. Akan ada program imunisasi di seluruh negeri ya. Dan sekarang sudah terjadi ya teman-teman, semua ada imunisasi di seluruh dunia. Kita lanjut ke number 27. Ini dibacanya toward. Once more, toward, yang artinya menuju. Nah, kita lihat contohnya. We will be towards. Nah, ini dibaca apa yuk teman-teman? Jangan dibaca 21 teman-teman. Kenapa? Karena ada di atasnya ST. Nah, berarti ini bukan cardinal number, tapi ini adalah ordinal number. Jadi, kita bacanya ST ini artinya purse. Berarti 21 ini bukan 21 tapi ke-21. Berarti ordinal number, berarti bahasa Inggrisnya adalah 21st. ST ini purse yang berarti 1 ya. Berarti 20 bahasa Inggrisnya adalah 20 atau 20 dan 1 ini purse. Berarti ke-21 itu adalah 21st century. Oke, jadi contohnya adalah we will be towards 21st century. Once more, we will be towards 21st century. Artinya apa? Kita akan menuju atau kita akan memasuki tahun ke-21 ya. Jadi artinya tahun modern ya. Kita akan memasuki atau kita akan menuju abad ke-21 gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu kata depan yang ke-28 ada kata till atau until. Artinya sama, till and until artinya itu sampai atau hingga. Kita lihat contohnya. I will ini kita biasakan diri, meskipun ditulis I will, biasakan diri membaca I'll, alright, disingkat. I'll stay here till tomorrow. Once more, I'll stay here till tomorrow. Saya akan tinggal di sini sampai besok. Once more, I'll stay here. Jangan baca here ya. I'll stay here. No, wrong. I'll stay here till tomorrow. Here. I'll stay here till tomorrow. Saya akan tinggal di sini sampai besok. Kita lanjut ke nomor 29 sampai nomor 30. Oke. Nah, nomor 29 ini dibacanya beyond.
Once more, beyond, yang artinya lewat atau di luar jangkauan. Nah, contohnya biar bisa diperjelas adalah it's beyond 11, you must not go out. Once more, it's beyond 11, you must not go out. Artinya apa? Itu sudah lewat, atau itu sudah lewat jam 11. Jadi 11 ini menandakan pukul ya. Sudah lewat jam 11, you must not go out. Kamu seharusnya tidak pergi keluar. Itu artinya yes. It's beyond 11, you must not go out. Itu sudah lewat jam 11, kamu seharusnya tidak pergi keluar. Jadi diam aja di rumah, sudah malam itu maksudnya ya teman-teman. Nah, untuk number 30 ya ini dibacanya up. Pernah dengar kata up teman-teman? Biasanya up ini sama dengan down, ini penambahan yang artinya kalau down itu ke bawah, sedangkan kalau up itu ke atas, naik ke ya. Jadi berkaitan dengan yang ke atas. Makanya ada kata stand yang artinya berdiri ditambahkan up, diperjelas stand up. Kemudian ada kata get up. Get up itu artinya bangun. Wake up. Stand up. Jadi up itu berkaitan dengan hal yang naik ke, lawan dari menurun gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya teman-teman. Tak ingat, up ini merupakan bagian dari kata depan. Contohnya adalah they walk. Ini dibaca walk, apa arti walk? Artinya berjalan ya teman-teman. They walk up the hill. Once more, they walk up the hill. Artinya mereka berjalan naik ke bukit. Nah, itu ya. Jadi walk up ini artinya naik ke. Nggak usah kita artikan berjalan juga. Nggak apa-apa, karena naik ke itu sudah berarti dia menuju ke atas gitu ya. Dia sudah berjalan menuju ke atas. They walk up the hill. Mereka berjalan ke atas bukit. Gitu artinya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 31 sampai nomor 40. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan teman-teman contoh juga dari nomor 31 sampai nomor 40, tetapi saya berubah pikiran karena durasi yang sudah terlalu panjang teman-teman. Jadi untuk nomor 31 sampai nomor 38 tidak saya berikan contoh karena saya merasa teman-teman nanti bisa buat contoh sendiri, di mana aturannya adalah kalau tidak ada kata kerja asli, maka teman-teman harus menaruhkan to be sebelum kata depan tersebut ya. Ingat ya, seperti yang contoh yang tadi. Sedangkan kalau ada kalimat kata kerja, sedangkan kalau ada kata kerja asli, yaitu maka teman-teman tidak taruhkan to be sebelum kata depan tersebut. Oke, itu aturannya ya. Nah, tetapi di sini nomor 39 dan nomor 40 saya buatkan teman-teman banyak sekali contohnya, karena penggunaan dari of dan of itu sangat penting teman-teman gunakan karena banyak sekali artinya, dan nanti teman-teman nanti kita bahas ya teman-teman. Nah, langsung saja kita belajar cara baca untuk nomor 31 sampai nomor 38. Kita mulai dari nomor 31. Ini dibacanya since, yang artinya sejak. Kemudian ini dibacanya concerning. Once more, concerning, yang artinya mengenai atau bisa juga diartikan tentang. Jadi ini bisa kata lain dari kata about gitu ya, concerning. Alright. Ini lanjut cara bacanya despite. Once more, despite. Oke. Kemudian ini cara bacanya within. Once more, within. Oke. Yang ini on top of. Once more, on top of. Yang ini next to. Yang ini behind. Yang di bawahnya underneath. Once more, underneath. Oke, nah kita ulang sekali lagi ya cara baca dari nomor 31 sampai nomor 38. Ini since, concerning, despite, within, on top of, next to, behind. Ini harus diletupkan, behind, underneath. Nah, sekarang kita mulai membahas 39 dan nomor 40. Saya harapkan teman-teman persiapkan dirinya karena ini perlu konsentrasi ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 39 dan nomor 40. Nah, sengaja saya perbesar ini fokus ke 39 dan 40 teman-teman, karena ini butuh analisa. Kita mulai dari nomor 39. Mungkin teman-teman sering lihat kata of, di mana of ini bisa berarti banyak teman-teman, ada artinya dari, berisi, terbuat dari, dan artinya satu lagi yaitu disebabkan oleh. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu the color of her dress. Ini artinya adalah warna dari gaunnya. Nyanyinya ini untuk perempuan ya. Warna dari gaunnya, atau bisa juga langsung saja warna gaunnya. Tetapi of yang di sini itu artinya dari ya teman-teman. Satu lagi ilmu saya berikan teman-teman, kalau kata of dihilangkan yang di tengah ini, maka kalimatnya akan berubah menjadi the her dress color. Once more, the her dress color. Jadi dibalik ya, yang semulanya color jadi depan berubah menjadi di belakang. Kenapa? Karena fungsi of ini adalah mengurutkan kata sesuai dengan urutannya. Kan biasanya kalau di bahasa Inggris kalau dua kata ya dibalik, mana yang jadi depan berubah jadi belakang, di belakang berubah menjadi depan. Tetapi kalau ditaruh of, maka tidak perlu seperti itu, sesuai dengan maknanya saja, sesuai dengan urutannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau kurang paham bisa ditulis di komentar nanti ya. Mungkin kurang paham untuk yang ini, tapi ingat fungsi of yang di sini fungsinya bisa mengurutkan kata sesuai dengan urutannya. Artinya warna dulu disebut warna gaunnya, maka warna dulu lah itu gaunnya. Tapi kalau of dihilangkan harus dibalik. Itu aturannya teman-teman. Kita lanjut ke contoh berikutnya adalah a bag of potatoes. Ini dibacanya a bag of potatoes, yang artinya, nah of yang ini bukan berarti dari teman-teman, tapi dia berarti berisi. Ini artinya adalah sebuah kantong berisi kentang. Once more, sebuah tas yang berisi kentang, itu artinya adalah sebuah tas yang berisi kentang. Artinya ini adalah sekantong kentang gitu ya, sekantong kentang. Lanjut ke nomor C, a dress of silk. A dress of silk artinya sebuah gaun. Nah, of yang ini dia diartikan terbuat dari. Oke. A dress of silk artinya sebuah gaun yang terbuat dari sutra, atau bisa saja langsung gaun sutra gitu ya, sebuah gaun sutra. Jadi bisa saja of ini tidak diartikan, ini juga bisa diartikan sekantong kentang atau setas kentang gitu, boleh, enggak apa-apa. Tapi untuk memperjelas saja bahwa of itu bisa diartikan berisi, bisa diartikan juga terbuat dari, enggak apa-apa teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah she did it. Nah, sengaja saya buatkan contoh yang ini yang perlu pronunciation ya. Di sini ada word connection, she did it. T sama O ketemu, she did it off. Nah, H ini saya tidak taruh giniannya di H. Kenapa? Biasanya kata her itu hanya dihilangkan teman-teman. Kalau teman-teman mendengarkan native speaker, dia mau bilang saya rindu dia, I miss her kalimatnya. Tapi kalau native speaker hanya dihilangkan, I miss her gitu langsung ya, I miss him, seperti itu langsung dihilangkan hanya. Sama dengan yang ini. Maka kalau kita pakai pronunciation, maka ini akan menjadi she did it off around free well. Sekali lagi, she did it off around free well. Nah, di sini perhatikan kata D ketemu I, ini akan digabung did it, T of did it off. Nah, hanya tidak kita baca teman-teman. Di sini tidak kita baca ya, hanya langsung around gitu. So, nanti kita akan bilang she did it off around free well. Nah, perhatikan kata will yang ada di akhir. Will ini kalau dia di akhir maka tidak kita baca will tapi free will, kayak antara well tapi bukan well, antara will tetapi bukan will. Jadi free will yang artinya kebebasan atau kehendak. Nah, kita baca she did it off around free will. Nah, perhatikan D ketemu I did it, T ketemu O talk, did it off, tapi T-nya berubah menjadi huruf D, did it off. Nah, kemudian hanya tidak kita baca menjadi around.
She did it off around very well. Seperti itu ya teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya adalah dia melakukannya disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Jadi free will itu artinya kehendak atau kebebasannya. Her own itu menunjukkan kepemilikannya, menjadi kehendaknya sendiri untuk perempuan. Jadi kita artikan dia melakukannya disebabkan oleh kehendaknya sendiri atau kebebasannya sendiri. Begitu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke artinya apa tadi teman-teman? Dia melakukannya disebabkan oleh kemauannya sendiri. Jadi op itu bisa berarti nanti teman-teman pilih mana yang lebih pas sesuai dengan maknanya. Tetapi teman-teman sudah tahu bahwa op itu bisa berarti dari, berisi, terbuat dari, dan disebabkan oleh. Is back to the sentence, alright? Nah, sekarang kita fokus ke yang number 40, ke nomor 40, yaitu kata of. Nah, dimana F-nya ini 2. Nah, ini banyak sekali artinya teman-teman. Ada bisa berarti turun, kemudian berangkat, bisa juga diartikan pergi, bisa diartikan lewat, kemudian bisa diartikan lepas, mati, tak layak, libur, gagal. Ini perlu teman-teman hafal. Ini kita lihat contoh dari masing-masing artinya, mulai dari kata turun. Nah, ini kalau dia digabung dengan kata get, maka off ini berarti turun. Get off the bus, ini dibacanya get off the bus, yang artinya turun dari bus gitu ya, turun dari bus. Nah, jadi get off yang artinya itu turun ya, turun. Get off the bus artinya turun dari bus. Kemudian dia juga bisa berarti berangkat, atau bisa juga diartikan pergi. Yang ini berangkat, pergi sama. Yang ini contoh yang kedua, I'm off now. I'm off now, ini dibacanya I'm off now. Jadi ini artinya apa? Kalau dia setelah to be, ini kan to be nih ya, I am ini, tapi disingkat menjadi kata I'm off gitu ya. Kalau dia setelah to be off, ini dia berarti berangkat atau pergi teman-teman. Jadi ini artinya saya berangkat sekarang atau saya pergi sekarang. It's okay, sama, tidak masalah. Sama dengan yang di bawah, ini to be asli be ya, maka kita bacanya be off with you, pergi denganmu atau berangkat denganmu, terserah sama. Be off with you, be off with you. Kalau mau dibaca with boleh, kalau dibaca with juga boleh. Be off with you, pergi denganmu. Yes, I wanna be off with you, saya ingin pergi denganmu gitu ya. Next, several years off. Once more, several years off. Nah, off ini juga bisa berarti lewat atau tahun lalu gitu ya. Ini artinya several years of ini adalah beberapa tahun lalu atau beberapa tahun lewat gitu ya. Artinya sudah lampau gitu teman-teman. Oke, ini sebenarnya lewat ini kurang pas, tapi tidak masalah lah. Kita bisa artikan dia lalu gitu. Lewat bisa diganti dengan lalu teman-teman. Atau lewat dan apa-apa, beberapa tahun lewat gitu ya. Atau beberapa tahun lalu, it's okay, it's back to you ya. Terserah kalian. Lanjut ke kata berikutnya. Nah, kalau kata off digabung dengan take, ini artinya lepas. Makanya pernah dengar kata pesawat take off gitu ya. Take off gitu. Ini dibacanya take off, bukan take. Yes, take off boleh, take off. Tapi kalau native speaker itu enggak jelas antara take dengan i-nya gitu. Jadi di tengah-tengah, take off your shoes, take off your shoes gitu ya. Agak jangan terlalu dibacanya take, karena ini ada off, take off gitu ya. Take off your shoes artinya adalah lepas. Ingat, ini take dengan get ini merupakan kata kerja asli, makanya tidak ada to be di sini. Kalau get setelahnya off, maka ini berarti yang tadi turut, sedangkan kalau take ketemu off, ini dia berarti lepas. Ingat ya, maka teman-teman bisa take off your shoes artinya lepas sepatumu gitu ya. Lanjut ke turn. Turn ini artinya adalah kalau turn ketemu off, maka dia ini berarti turn off the light, artinya matikan. Dia bisa berarti matikan. Turn off the light, matikan lampu itu. Nah, jadi teman-teman sudah dapat kosakata arah get off, take off, turn off. Nah, kalau get off turun, take off lepas, turn off ya artinya adalah matikan gitu. Matikan lampunya. Karena kenapa? Karena ada kata off.
di sini. Banyak sekali artinya tergantung dari pasangannya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. The milk is off. The milk is off. Yang artinya adalah, nah, off yang di sini dia bisa berarti tidak layak. Artinya sudah kadaluarsa. Milk itu atau susu itu sudah tidak layak. Artinya dia sudah kadaluarsa. Kemudian ada contoh berikutnya. Have a Monday off. Artinya dia juga bisa berarti libur loh teman-teman. Off ini jadi banyak sekali artinya. Jadi perlu teman-teman hafal. Artinya di sini saya libur pada hari Senin. Oke, artinya dia free, tidak ada jadwal gitu ya. Have a Monday off. Saya libur Senin gitu ya. Yes, itu artinya. Lanjut ke terakhir. Kita langsung ke contoh nomor yang terakhir yang berarti gagal. Off yang berarti gagal. Ini cara bacanya adalah their engagement off. Once more, their engagement off. Nah, ingat their ini adalah kata kepunyaan yang berarti mereka ya. Ini artinya adalah engagement, itu artinya pertunangan. Pertunangan mereka gagal atau batal gitu ya. Their engagement off. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa off itu banyak sekali artinya. Bisa diartikan, ingat artinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 antara lain turun, kemudian berangkat, pergi, lewat. Artinya lewat itu sudah lampau teman-teman ya, sudah lalu. Jangan diartikan lewat berjalan, bukan, tapi waktunya itu sudah lewat atau lampau. Kemudian ada lepas ya, dia berarti turun apabila digabung dengan kata get off gitu ya. Kemudian berangkat apabila to be langsung. Sama dengan pergi apabila to be, am off, be off gitu ya. Kemudian dia berarti lampau apabila dia berkaitan dengan waktu, kayak ini nih, several years off, lewat. Tuh, lepas kalau dia digabung dengan kata take, ingat ya, take off. Kemudian dia mati apabila digabung dengan kata turn. Lanjut ke kata tak layak apabila dia ini berkaitan dengan benda, makanan, minuman gitu ya. Kemudian libur kalau dia berkaitan dengan kata hari, waktu gitu ya. I have Monday off gitu. Kemudian gagal. Nah, kalau gagal ini sesuai dengan kalimatnya seperti yang ini. Ada kepunyaan, contohnya yaitu pertunangan mereka batal atau gagal. Oke, mungkin bisa dipahami. Untuk video kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat kepada teman-teman. Jangan lupa dihafalkan kata depan yang kita bahas hari ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 40, dan mohon juga dipahami bagaimana penempatannya yang seperti yang tadi di dalam kalimat. Apabila ada kata kerja asli ataupun tidak ada kata kerja asli. Saya harap semoga semua ini bermanfaat kepada teman-teman, dan setiap kita belajar jangan lupa dihafalkan apabila terdapat kosakata di dalamnya, agar kursus online kita berjalan dengan lancar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you so much for your attention. So see you next week and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.